Nah, metode ABC ini adalah merupakan salah satu metode yang pengalokasiannya biaya overhead atas suatu produk berdasarkan aktivitas. Aktivitas yang signifikan terhadap pembuatan produk. Selain pengertiannya, di sini kita juga mempunyai pendekatan untuk pembebanan biaya yang pertama. Yang pertama kita menggunakan penelusuran langsung atau direct tracing. Yang kedua, penelusuran penggerakan atau driving tracing. Yang ketiga, aktivitas objek biaya atau biasa disebut cost option. Nah, yang kita juga mempunyai memfokuskan pada biaya yang melekat berdasarkan aktivitas untuk mendistribusi atau memproduksi produk yang bersangkutan. Misalnya, dalam memproduksi HP pada aktivitas berkaitan pengecatan, pemasangan software, dan lain-lain. Semua aktivitas menjadi biaya produksi langsung dari HP-nya. Cost driver. Cost driver ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas, seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Apa itu aktivitas? Aktivitas adalah kumpulan tindakan yang dilakukan dalam organisasi untuk tujuan penentuan biaya. Dalam aktivitas ini kita juga mempunyai dua komponen. Yang pertama, activity cost pool atau aktivitas utama. Yang kedua, activity cost driver atau pemicu aktivitas. Dalam activity cost pool mempunyai 6 bagian. Yang pertama, ordering material. Yang kedua, machine stop. Yang ketiga, assembly. Yang keempat, inspection dan testing. Yang kelima, painting. Dan yang keenam, matching. Dalam activity cost driver atau pemicu aktivitas, mereka juga mempunyai 6 bagian. Yang pertama, number of purchase order. Yang kedua, number of stock. Yang ketiga, number of part. Yang keempat, number of test. Yang kelima, direct labor horse. Yang keenam, machine horse. Nah, jadi itu bagian dan komponen-komponen yang ada di aktivitas tersebut. Keunggulan sistem ABC. Yang pertama, menurut perhitungan biaya. Untuk dasar perhitungannya, kita bandingkan dari dua case yang menggunakan sistem biaya tradisional dan juga sistem biaya ABC. Pada sistem biaya tradisional terdapat satu dasar saja untuk mengalokasikan biaya overhead, biasanya menggunakan biaya upah langsung. Sedangkan ketika menggunakan sistem biaya ABC, biasanya memiliki banyak dasar, tergantung dengan aktivitasnya masing-masing. Contohnya ketika kita membuat roti, pada saat aktivitas produksi, kita menggunakan jam kerja langsung, sedangkan pada saat packing, kita menggunakan satuan produksi unit. Yang kedua, dari segi fakta. Kita berbanding dari faktanya juga. Dari sistem ABC, banyak biaya yang dapat ditelusuri bukan ke unit output, melainkan menghasilkan aktivitas dari segi output. Sedangkan pada sistem biaya tradisional hanya mampu menelusuri bahan baku langsung dan juga biaya tenaga kerja langsung. Manfaat metode ABC. Yang pertama, menentukan aktivitas-aktivitas mana saja yang benar-benar penting dan diperlukan. Yang kedua, menentukan dan menelusuri biaya BOP dengan tepat. Yang ketiga, menentukan harga saing yang tepat sehingga bisa bersaing dengan kompetitor. Penentuan harga pokok yang tradisional dengan ABC. Ini yang untuk tradisional dimulai dari biaya hingga produk. Misalnya pada alokasi jam kerja langsung. Sedangkan ini adalah penetapan di harga pokok dari sistem ABC, dimulai dari biaya, aktivitas, hingga produk. Pada alur dari biaya ke aktivitas, biaya yang dibebankan adalah biaya dari aktivitas yang diserap. Maksudnya adalah sumber daya yang dipakai. Kemudian untuk alur aktivitas dan produk, biaya aktivitas dibebankan pada produk ketika aktivitas tersebut diserap oleh masing-masing produk. Untuk materi selanjutnya yaitu ada activity level. Terdapat 4 tingkatan yang ditetapkan oleh sistem ABC. 4 tingkatan itu diidentifikasikan berdasarkan aktivitas, biaya, dan pemicu. 4 tingkat itu terdiri dari unit, batch, produk, dan plan. Untuk yang pertama ada level unit. Level unit adalah suatu biaya untuk menghasilkan satu unit produk. Jadi, biaya ini meningkatkan secara proporsional terhadap volume.
Tingkat kedua yaitu ada level batch, yaitu biaya sejumlah batch yang dihasilkan oleh suatu proses produksi. Untuk tingkatan yang ketiga ada level produk, yaitu sebuah biaya yang digunakan untuk mendukung sejumlah produk yang dihasilkan. Untuk tingkat keempat yaitu plan, yaitu sebuah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kapasitas pabrikasi. Oke, sekarang kita masuk ke tahap pembebanan biaya. Di tahap awal, kita ada yang namanya melakukan identifikasi biaya. Jadi, kita di sini mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang akan kita analisis. Tuh. Yang kedua, menentukan biaya-biaya yang terkait dengan masing-masing aktivitas. Yang ketiga, mengelompokkan aktivitas menjadi satu. Yang keempat, menggabungkan biaya dari berbagai aktivitas yang dikelompokkan. Lalu untuk tahap kelima, menghitung tarif per kelompok aktivitas, yaitu dengan cara tarif overhead sama dengan total biaya FOH atau overhead dibagi total DLH atau jam upah langsung. Nah, lalu overhead yang dibebankan sama dengan tarif kelompok dikali jumlah asumsi setiap produk. Nah, di tahap terakhir, biaya overhead masing-masing kelompok aktivitas dibebankan kepada masing-masing produk untuk menentukan harga pokok per unit produk. Nah, setelah ini ada contoh soal yang bisa kita praktekkan agar kita dapat mengetahui cara untuk menganalisis dan menentukan biaya produksi tiap produk. Oke, sekarang biar lebih mengerti, kita masuk ke contoh kasus. Di sini udah ada perusahaan ABC yang menghasilkan dua produk, yaitu produk X dan produk Y. Di bawahnya udah ada informasi terkait produksinya nih. Ada unit yang diproduksi, direct materials, direct labor, overhead, setup, dan design charge. Lalu juga ada total biaya untuk batch level cost, product level cost, dan juga other overhead cost. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung biaya produksi masing-masing produk, yaitu produk X dan produk Y dengan metode tradisional dan juga metode ABC atau yang kita sebut activity based costing. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke metode tradisional terlebih dahulu ya. Di sini kita masukin data yang sudah diberikan. Ada direct materialsnya nih, produk X sejumlah $980.000 dan produk Y sejumlah $30.000. Lalu sama juga untuk direct labor-nya, produk X sejumlah $980.000 dan produk Y sejumlah $20.000. Lalu untuk overhead-nya nih, ada $30 dikali 98.000 DLH. Nah, $30-nya dari mana nih? Dari total overhead cost, yaitu sejumlah $3 juta dibagi 100.000 DLH. Nah, 100.000 DLH-nya ini dari DLH masing-masing per produk, yaitu produk X sejumlah 98.000 DLH dan produk Y sejumlah 2.000 DLH. Kan jadi 100.000 tuh. Lalu 3 juta tadi dibagi dengan 100.000 DLH-nya dihasilkan $30. Lalu $30 ini dikalikan per masing-masing DLH produknya lagi, yaitu 98.000 dan 2.000 DLH. Tuh, jadi kita hasilkan 2.940.000 untuk produk X dan 60.000 untuk produk Y. Nah, lalu untuk total production cost-nya nih, berarti di jumlah semua kita sudah masuk di penotalan akhir, yaitu produk X sejumlah 4.900.000 dan produk Y sejumlah $110.000. Nah, begitu juga yang di sampingnya itu bisa ditotalin masing-masing tadi untuk direct materialsnya, direct labor-nya, overhead-nya gitu teman-teman. Nah, lalu untuk unit production-nya nih, tadi kan di data sudah dicantumkan jika produk X itu ada 98.000 unit dan produk Y ada 200 unit.
Nah, jadi total production cost atau total biaya produksinya produk X sejumlah 4.900.000 dibagi 98.000 unit dihasilkan $50. Begitu juga sama dengan produk Y dengan total production cost $110.000 dibagi 200 unit dihasilkan $550. Nah, jadi kita bisa simpulkan hasil untuk traditional costing ini untuk produk X $50 dan untuk produk Y $550. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti dengan metode traditional costing ini. Dan selanjutnya kita akan membahas untuk metode ABC atau activity based costing. Sekarang kita sudah memasuki activity based costingnya nih. Untuk direct materials dan direct labornya ini masih sama. Kita masih mencantumkan dari data yang sudah tersedia. Nah, untuk overheadnya nih, di sini ada sedikit perbedaan karena di sini menggunakan setup. Di mana tadi di data yang sudah tersedia juga masing-masing produk X dan produk Y setupnya adalah 40 dikali $10.000. Nah, dari mana nih? Dari $800.000 dari batch level cost dibagi setupnya 40 ditambah 40. Nah, $800.000 dibagi 80 itu hasilnya $10.000. Nah, ini tulisannya angkanya ini agak ke bawah ya. Jadi ini seharusnya hasilnya 400.000 untuk produk X dan 400.000 untuk produk Y gitu. Ya, ini ada kosong, itu salah teknis. Jadi intinya produk X hasilnya $400.000 dan produk Y $400.000. Nah, untuk desainnya ini juga ya. Dari data yang sudah tersedia itu produk X ada 12 dan produk Y ada 8 dikalikan $30.000. Dari mana? Dari produk level cost senilai $600.000 dibagi 12 dikurangi 8 hasilnya $30.000 per desainnya. Nah, ini juga dikalikan yang produk X 12 dikali $30.000 hasilnya $360.000 dan untuk produk Y 8 dikali $30.000 hasilnya $240.000 gitu ya teman-teman. Untuk DLH-nya nih ada 98.000 DLH dikali $16. Dari mana $16 itu? Dari total biaya order overhead cost-nya yaitu senilai 1.600.000 dibagi 100.000 DLH yaitu dari 98.000 ditambah 2.000 dihasilkan $16 per DLH. Nah, ini overheadnya dikalikan masing-masing produk 98.000 DLH dikali $16 dihasilkan 1.568.000 untuk produk X dan untuk produk Y 2.000 DLH dikali $16 dihasilkan $32.000. Ini juga sama ya, ini angkanya ke bawah ya, jadi seharusnya sedikit ke atas gitu. Lalu untuk total production cost-nya nih kita sudah mulai masuk penotalan lagi. Nah, untuk produk X nih totalnya adalah $2.360.000 dan untuk produk Y $450.000. Nah, unit production-nya masih sama seperti tradisional metode tadi. Per produknya untuk produk X ada 98.000 unit dan produk Y 200 unit. Dibagi dari total production cost atau total produksi biayanya itu 2.360.000 untuk produk X dibagi 98.000 unit dihasilkan $24. Begitu juga dengan produk Y, total produksinya 450.000 dibagi per unitnya itu 200 unit dihasilkan $2.250 gitu teman-teman. Nah, oke, akhirnya selesai pembahasan kita untuk contoh soal perusahaan ABC. Jadi untuk traditional costingnya ini di sini si produk X itu dihasilkan $50 dan produk Y dihasilkan $550. Dan untuk activity based costingnya nih kita hasilkan $24 untuk produk X dan untuk produk Y $2.250. Oke, jadi sekian dulu pembahasan dari saya untuk contoh kasusnya. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan dan dengan materi yang saya berikan. Terima kasih.